Transisi kekuasaan di negeri kita dalam beberapa waktu ini akan segera terjadi. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin akan segera menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaannya adalah, apakah ada perubahan yang signifikan yang akan kita lihat ketika transisi itu berganti ke pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Mengapa pertanyaan ini menarik untuk diajukan? Oleh karena kita semua telah bersepakat bahwa sistem pemerintahan Indonesia, selain disebut sebagai pemerintahan bermodel republik, kita juga sepakat bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan yang bercorak demokratis. Kita tahu bahwa salah satu prinsip penting dalam pemerintahan demokratis adalah semua orang diberi kebebasan untuk mengungkapkan pandangan, pendapat, dan tidak boleh ada satu lembaga pun atau satu pribadi pun yang boleh meredam pandangan dan pendapat yang berbeda. Justru kekuatan demokrasi adalah perbedaan itu sebagai bagian dari proses menyehatkan demokrasi di tanah air kita. Pertanyaan yang serius untuk kita ajukan terkait dengan transisi kekuasaan ini adalah, bagaimana nasib para pengganggu demokrasi yang seringkali disematkan pada orang-orang seperti Amin Rais, Mahfud MD, dan Rocky Gerung, dan dalam banyak hal adalah Refli Harun. Catatan-catatan mereka mewarnai jagat media sosial kita dengan berbagai macam titik tolak dan perspektif yang mereka gunakan. Mereka menabuh genderang perang terhadap rezim pemerintahan Jokowi yang menurut mereka tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi menurut yang mereka pahami. Pertanyaannya adalah, apakah gonggongan mereka sebagai para pengganggu demokrasi itu juga tetap tertuju ketika rezim pemerintahan Prabowo Subianto mengambil alih kekuasaan Presiden Joko Widodo? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan yang disampaikan ini, tetapi channel ini bertujuan untuk merayakan perspektif yang berbeda, dan ketika kita berani menawarkan argumen alternatif, maka tujuan dari channel Meragukan Filsafat ini sudah tercapai. Tujuan kita menggunakan perspektif filsafat adalah untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer sambil membayangkan Indonesia yang lebih baik ke depan. Teman-teman, sebelum lebih jauh saya mendiskusikan tentang topik kita hari ini berupa tema tentang demokrasi kita yang rapuh, maka izinkan saya mendiskusikan satu publikasi buku yang diedit oleh dua orang pemikir yang otoritatif. Yang pertama Fedi Hadij dan yang kedua Daniel Dakidei. Buku ini adalah kumpulan tulisan yang diberi judul
Social Science and Power in Indonesia yang diterbitkan tahun 2005 dan penerbitnya adalah Equinox Jakarta dan Institute of Southeast Asia Studies Singapura. Nah, buku ini adalah kumpulan tulisan dari banyak orang yang mewakili perspektif mereka masing-masing, tetapi saya menemukan ada benang merah dari setiap tulisan yang tersaji dalam buku ini. Buku ini ingin menawarkan sebuah cara membaca kekuasaan di Indonesia dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial. Tetapi poin penting dari ilmu sosial itu adalah bahwa upaya kita menafsir fenomena kekuasaan di Indonesia, bahwa kekuasaan itu tidak boleh dijalankan tanpa dibalut dengan etika dan moralitas. Baik itu tertuju pada sang aktor politik yang berkuasa, termasuk institusi-institusi politik yang dipakai dan bekerja dalam rangka memastikan demokrasi yang sehat berjalan di negeri kita. Teman-teman, ketika kita bicara tentang demokrasi, rupanya banyak orang yang tidak siap untuk masuk dalam apa yang dinamakan wacana dan praktek berdemokrasi. Banyak orang yang dipertanyakan kedewasaannya terkait dengan pilihan kita bersama bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu disebut dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu adalah sebuah sistem yang beberapa kali saya katakan dalam channel saya, adalah sebuah sistem pemerintahan yang di dalamnya konflik itu menjadi bagian yang utuh dan lekat dalam apa yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah rezim pemerintahan yang syarat dengan konflik. Apalagi prinsip penting demokrasi itu adalah kebebasan berbicara. Setiap orang punya hak dan setiap orang punya kepentingan yang dihormati, dan sama bahwa semua orang punya hak untuk mengungkapkan isi hatinya dan isi pikirannya terkait dengan dinamika demokrasi di tanah air kita. Tidak boleh ada satu individu atau rezim pemerintahan tertentu dan institusi politik tertentu yang berada di atas individu, dan karena itu menindas dan menekan setiap suara yang disampaikan. Setiap orang punya kebebasan untuk menyuarakan aspirasi dan bentuk partisipasinya dalam sistem pemerintahan demokrasi. Ketika kita mengatakan itu, maka kita membayangkan memang demokrasi adalah sebuah sistem yang gaduh. Sistem yang tidak pernah ada sebuah prinsip yang tidak pernah diganggu, dan tidak ada sebuah program atau sebuah tesis yang disampaikan oleh pemangku kepentingan yang bebas dari kritik. Karena semua orang punya hak yang sama untuk memberi catatan kritis terkait dengan regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Karena itu teman-teman, memang demokrasi itu adalah penuh dengan kegaduhan. Dan karena itu seorang filsuf yang bernama Paul Ricoeur mengatakan demokrasi yang dipilih oleh sebuah bangsa untuk mengelola kehidupan negaranya itu memang harus kita sebut sebagai sistem yang rapuh. Karena apa? Karena kita selalu harus bercapek ria untuk memastikan bahwa sebuah regulasi itu tidak boleh dijalankan tanpa ada intervensi dari masyarakat sipil sebagai yang menggunakan regulasi itu. Tidak boleh ada sebuah regulasi yang tanpa ada diskusi, tanpa ada dialog.
Karena itu, kita selalu membayangkan dialog itu atau diskusi itu menjadi bagian yang membuat demokrasi, dan setiap orang yang terhisap di dalam yang namanya demokrasi harus siap-siap merasakan capek yang sama. Kita capek dengan banyak pikiran yang harus didengarkan. Kita capek dan kita lelah dengan demokrasi yang harus membuat kita melihat bahwa sebuah pemikiran itu ternyata ditantang oleh pemikiran-pemikiran yang lain yang tidak begitu saja mudah untuk kita lewatkan tanpa ada catatan kritis terhadapnya. Nah, disinilah teman-teman saya ingin mengatakan bahwa demokrasi sebagai pilihan sadar kita itu seringkali justru diperhadapkan pada aktor-aktor politik yang tidak siap. Dan karena tidak siap, maka mereka menjadi pihak yang tidak dewasa dalam rangka memaknai demokrasinya. Itulah yang saya ingin katakan, bahwa demokrasi itu tujuannya adalah hidup bersama yang baik, mengusahakan kebaikan dan keadilan. Dan dalam rangka mengusahakan kebaikan dan keadilan, maka setiap orang yang bersikap apresiatif atau yang mengkritik bertubi-tubi terhadap rezim pemerintah yang berkuasa, maka kepada mereka juga diberi tantangan yang sama. Apakah setiap kita yang mengkritik juga menawarkan solusi yang konstruktif sebagai bagian dari partisipasi yang tak terelakkan sebagai sebuah institusi atau pribadi politik yang ingin memberi sumbangan pemikiran terhadap sebuah regulasi? Ataukah kita hanya menggonggong, hanya menyalak, tetapi tidak pernah menghadirkan kontribusi signifikan ketika kita ditantang untuk membuktikan pada apa yang kita katakan dan kita wacanakan. Disinilah teman-teman, seringkali kita bertemu dan berhadapan dengan orang-orang yang tidak dewasa memaknai pilihan sadar tentang demokrasi. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang hanya berada di sisi pihak yang mengkritik, tetapi kita tidak pernah masuk dalam dimensi yang jauh lebih mendalam apa yang sebetulnya kita harus lakukan dalam bentuk partisipasi kita di dalam masyarakat yang disebut sebagai masyarakat yang demokratis. Kita tidak boleh hanya menjadi pengganggu demokrasi, tetapi kita tidak pernah menghadirkan solusi yang konstruktif sebagai bentuk partisipasi kita. Mungkinkah itu ada pada mereka-mereka yang saya sebutkan tadi? Orang-orang seperti Amin Rais, orang-orang seperti Mahfud MD, orang-orang seperti Rocky Gerung yang hanya tiba pada wacana tentang demokrasi, tetapi kita tidak pernah mengimplementasikan demokrasi itu ketika kita ditanya apa kontribusi konkret kita terhadap masyarakat yang kita sebut masyarakat yang demokratis. Nah, teman-teman, tantangan terbesar kita sebagai bagian dari dinamika demokrasi kita yang semakin ke depan semakin baik dan sehat adalah memastikan setiap orang memberi kontribusi yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh hanya sekadar menjadi partisipan yang selesai pada wacana. Tetapi berkali-kali saya sering mengatakan, ketika kita menggunakan perspektif filsafat, maka filsafat itu tidak hanya berpikir filsafat, berpikir kritis, tetapi kita juga menjadi orang yang bertindak filsafati, yaitu artinya kita mau menawarkan solusi yang konstruktif. Ketika kita ditanya apa usulan konkret kita terhadap demokrasi yang sudah menjadi pilihan sadar kita. Teman-teman, demokrasi itu adalah sebuah rezim pemerintahan yang syarat konflik. Karena itu, ia disebut sebagai sistem pemerintahan yang rapuh. Rapuh karena setiap orang dapat punya hak yang sama berpartisipasi. Tetapi kerapuhan itu semakin menjadi-jadi ketika kita tidak menjadi partisipan yang bertanggung jawab pada wacana yang kita sampaikan. Kita justru memperkeruh suasana, dan memperkeruh suasana itu berarti apa yang kita wacanakan itu hanya selesai sebagai
diksi kalimat yang sepertinya logis dan masuk akal, tetapi tidak pernah bisa diwujudkan dalam kenyataan politik sebagai bagian partisipasi kita secara konkret. Karena itu teman-teman, mari ketika kita membayangkan sebentar lagi akan ada transisi kekuasaan dari rezim pemerintahan Jokowi ke rezim pemerintahan Prabowo Subianto, apakah para pengganggu demokrasi, Rocky Gerung, Amin Rais, dan Mahfud MD, mungkin juga Refli Harun, mereka tetap setia menjadi pengawal demokrasi, penggonggong demokrasi, dan selalu mempertanyakan rezim pemerintahan ini tentang apa yang mereka lakukan, atau mereka tidak berani untuk bersuara keras karena keberanian itu hanya tertuju pada seorang Jokowi dan tidak pada seorang Prabowo Subianto. Waktu yang akan membuktikan demokrasi itu gaduh, demokrasi itu rapuh, tapi mari kita menjadi partisipan yang bertanggung jawab pada wacana yang kita sampaikan.